dengan statement of cash flow. Nah, jadi statement of cash flow ini, Bapak Ibu ya, di laporan keuangan standar gitu ya, ini wajib gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang namanya penyajian statement of cash flow, maka dampaknya kemana? Dampaknya ke opini laporan keuangan. Ya, jelas ke opini laporan keuangan, yaitu bisa mengarah pada opini disclaimer gitu ya dari auditor. Nah, jadi secara standar itu diatur juga di dalam IFRS ya, dan juga SAK. Di SAK itu sendiri pun ada standar khusus ya, yang namanya PSAK. Khusus di PSAK nomor 2 kalau nggak salah saya ya. Nah, itu sudah ada yang namanya statement of cash flow ini. Jadi statement of cash flow ini secara internasional gitu ya. Jadi akan kita lihat bagaimana formatnya dulu gitu ya. Kemudian juga bagaimana metode penyajiannya. Jadi ada format, ada metode penyajian gitu ya. Dan juga bagaimana menganalisanya. Nah, di sini terkait dengan manfaatnya apa saja gitu ya, atau juga formatnya dari statement of cash flow ini secara standar itu bagaimana gitu ya. Nah, tujuannya apa gitu ya? Ya, tujuannya adalah membantu entitas ya, atau membantu entity untuk mengeneralisir ya, atau juga meringkaskan di masa yang akan datang bagaimana kondisi cash flow ini gitu ya. Dan juga membantu bagi entitas untuk apa? Ya, untuk bisa atau mampu tidak membayar dividen dan kewajiban yang jatuh tempo kepada pihak lain atau juga mid obligation ya. Kemudian juga suatu laporan ya, yang dalam hal ini dihasilkan dari mana gitu ya. Ya, ada hubungannya, ada korelasinya dari yang namanya net income dan juga yang terkait dengan laporan lainnya. Nah, jadi di situ net income nanti ada pengaruhnya di mana? Di operating activities gitu ya. Terutama naiknya atau juga turunnya beban ya di dalam laporan cash flow gitu ya. Dan secara makna lain gitu ya, di laporan cash flow ini juga ada tertera gitu ya, bagaimana hasil investasi ya, dan juga pendanaan selama dalam satu periode pelaporan. Nah, ini benefit ya, atau juga usefulness dari cash flow tersebut, Bapak Ibu ya. Nah, jadi klasifikasi dari cash flow itu 3 inilah secara standar ya, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, ini secara standar internasional. Ada bedanya gitu ya, dengan yang namanya standar cash flow pada SPAP ya, standar standar akuntansi pemerintahan. Nah, itu aktivitas atau klasifikasi dari cash flow itu terbagi 4 ya, bukan 3 malah. Nah, tapi secara internasional 3 ini. Nah, kalau di pemerintahan 4 ya, ada 4 jenis cash flow ditambah yang namanya transitory activities. Nah, ini. Tapi kalau di IFRS dan juga SAK yaitu 3 ini ya, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Net cash flow, net yang dikatakan cash inflow dan juga cash outflow ya, baik itu cash inflow atau juga cash outflow operating, investing, maupun juga financing. Nah, jadi 3 ini yang dikatakan dengan klasifikasi dari cash flow tersebut. Jadi yang namanya operating activities itu menggambarkan ya naik turunnya aktivitas pada yang namanya income statement, yaitu naik turunnya pendapatan dan beban ya kan dalam yang namanya laporan laba rugi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ciri khas dari operating activities itu adalah ciri khas dari naik turunnya increase or decrease dari income statement. Nah, itu ya dari salah satu komponen laporan keuangan yang namanya laba rugi ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat, wah ini laba ruginya dari pos apa saja yang naik, misalnya sebagai pemimpin ya, sebagai manajer akan mengevaluasi kinerja perusahaan ini mau akhir tahun gitu kan. Ya, dari aktivitas penghasil kas kita katanya, itu mana yang memberikan kontribusi ya. Kelompok pendapatan mana, kemudian kelompok beban mana yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan pengeluaran perusahaan misalnya. Nah, maka evaluasinya adalah evaluasi dari cash flow ya, yang namanya cash flow post
operating activities. Nah, jadi dari situlah bisa dievaluasi ya. Nah, kalau dari aktivitas investing, ya mungkin dalam beberapa perusahaan kasusnya itu lebih dominan operating activities dibanding investing, dibanding financing. Nah, itu ya. Tapi kebanyakan umumnya ya perusahaan itu paling dominan itu ya di cash flow-nya pada operating activities dibanding investing, dibanding financing. Ya, kalau katanya investing ya dalam satu periode itu berapa kali lah ya perusahaan itu melakukan atau bertransaksi yang kategorinya adalah kategori investing activities begitu ya. Nah, sedangkan investing activities itu kira-kira dari pos mana saja yang berasal atau berasal sumbernya dari mana kalau ditelusuri, yaitu dari pos investment. Nah, ya, jadi dari pos investment kalau nggak salah sudah kita bahas belum ya? Belum ya. Nah, jadi kalau dari yang dikatakan dari post investment itu adalah bagaimana perusahaan yang memiliki kelebihan dana diinvestasikan ya, atau juga digunakan ya kepada pihak lain sebagai dalam hal ini pihak ketiga gitu ya. Apakah kategorinya sebagai suatu cost ya atau sebagai equity atau juga sebagai consolidated gitu ya. Ya artinya perusahaan itu punya kelebihan dana apakah dia melakukan akuisisi pada perusahaan lain atau hanya penyertaan modal saham saja yang modal sahamnya dibatasi ya yaitu antara 0 sampai dengan 20% ya kalau dia dikatakan dengan cost ya dan dikatakan dengan metode equity apabila ya kepentingan investasi dari perusahaan tersebut kepada perusahaan lain itu hanya sebesar proporsi penyertaannya yaitu antara 20 sampai dengan 50% yang dikatakan dengan metode investing gitu ya. Dan apabila kepemilikannya 100% gitu ya, maka sudah dikatakan pembelian atau mengakuisisi perusahaan lain ya. Jadi mengakuisisi perusahaan lain kategori secara standarnya, secara IFRS-nya itu disebut dengan konsolidasi ya, consolidated. Nah, ini merupakan klasifikasi ya kalau kita kaitkan dengan yang namanya cash flow perusahaan gitu ya. Nah, jadi financing activities itu sumbernya dari mana? Atau dari pos mana mau kalau ditelusuri di laporan keuangan? Yaitu di pos yang namanya non current liabilities. Nah, itu di financing ya. Jadi kelompok kalau di laporan keuangan ditelusuri di statement of financial position. Orang bilang neraca ya. Ya, jadi equity juga di neraca, non current liabilities juga di neraca begitu ya. Nah, jadi ini. Jadi yang hanya di yang ada pada pos laba rugi yaitu ya aktivitas cash flow yang berasal dari operating. Nah, ini ya yang perlu kita stressing di sini. Nah, jadi kalau mau melihat pos-pos yang namanya cash operating activities itu apa saja? Nah, cash operating activities itu meliputi cash inflow tadi dan cash outflow gitu ya. Artinya aliran kas masuk perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan cash inflow itu adalah ya biasa gitu ya. Yang makanya yang dikatakan dari pos laba rugi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari pos laba rugi maka cash inflow-nya itu adalah pos dari pendapatan. Nah, jadi kalau dikatakan dengan pos dari pendapatan maka itu adalah cash inflow gitu ya. Seperti apa? Ya penjualan barang atau jasa. Jadi jual produk, jual barang, jual jasa itu namanya cash inflow. Atau yang bukan penjualan barang dan jasa, yang bukan itu ya disebut dengan pendapatan bunga, deposito, ya pendapatan dividen. Nah, itu merupakan cash inflow juga yang masuk dari kelompoknya adalah operating activities. Nah, ini. Nah, sedangkan cash outflow-nya yaitu tadi membayar tagihan vendor misalnya ya. Kemudian membayar gaji pegawai, ya membayar pajak, ya membayar bunga pinjaman, ya membayar beban-beban lainnya. Nah, itu semuanya adalah cash outflow. Nah, itu ya pengertiannya. Jadi memang tepat ada di item dari income statement ya, Bapak Ibu. Nah, di investing activities, nah di sini sumber transaksinya dari mana? Ya, sumber transaksinya adalah dari cost investment. Nah, itu ya. Makanya di sini kalau ditanya cost investment itu di mana di laporan keuangan? Yaitu di
statement of financial position, ya, tepatnya di pos aset. Nah, ya, karena kan perusahaan menyertakan modal ya kepada pihak lain, maka itu asetnya kan, aset yang ditempatkan pada pihak lain. Nah, itu. Nah, makanya dikelompokkan ke kelompok investment dan non current asset. Nah, jadi yang bukan aset lancar. Nah, seperti apa dia cash inflow itu? Ya, cash inflow itu dia hasil jual ruko gitu ya, hasil jual kantor ya, hasil jual perlengkap peralatan ya, equipment, atau juga hasil dari apa ya, penjualan surat berharga. Nah, itu ya, penjualan surat berharga, atau berasal dari pinjaman. Nah, itu ya, didanai oleh bank. Ya, perusahaan pinjam 2M. Ya, maka masuk ke pos mana itu? Kalau dicari aktivitas arus kasnya, maka masuk di cash inflow pada pos investing activities. Pinjaman dari bank kan menambah kas gitu kan. Jadi menambah kas dari sudut pandang akuntansinya adalah investing activities. Nah, itu. Nah, sedangkan cash outflow-nya dari mana? Ya, yaitu dari pembelian. Ya, jadi setiap pembelian gedung, pembelian kantor, pembelian ruko, gitu kan, itu adalah cash outflow, gitu ya. Artinya mengurangi kas perusahaan, tetapi ya meningkatkan aset perusahaan, walaupun melalui utang misalnya. Ya, tetapi dari sisi aliran kas, ya maka mengurangi kas, gitu ya. Kemudian juga membeli, gitu ya, membeli surat berharga, ya kita membeli saham pada perusahaan lain ya, atau dalam hal ini membeli perusahaan yang kepada apa ya, sekuritas, ya itu adalah cash outflow dari kelompok investing activities ya, atau juga dari loan, pinjaman ya. Jadi pinjaman itu di sini adalah membayar pinjaman ya. Jadi membayar pinjaman itu adalah cash keluar ya, cash keluar atau cash outflow untuk investing activities. Nah, inilah beberapa posnya ya secara standar ini. Nah, sedangkan yang pendanaannya berupa apa? Ya, pendanaannya berasal dari yaitu naik turunnya yang ada pada pos non current liabilities. Karena kan yang dikatakan dengan pos liabilities itu kan dua ya, yaitu pos dari yang current-nya dan juga non current-nya. Kalau yang current-nya itulah dia utang dagang, ya hutang gaji dan sebagainya. Tapi kalau non current-nya yaitu hutang obligasi, gitu kan, hutang ORI, obligasi retail Indonesia, suku, gitu kan. Nah, itu semuanya adalah non current liabilities. Nah, itu ya. Jadi di sini berupa cash inflow-nya adalah penjualan penjualan saham, gitu ya, dan juga penerbitan surat utang. Jadi surat utang berupa yang namanya obligasi atau juga wesel, ya, bond atau notes ya. Jadi notes itu pengertiannya adalah wesel bayar, ya. Beda antara not receivable dengan not payable ya. Jadi not payable itu adalah wesel bayar ya, sedangkan not receivable itu adalah wesel tagih. Nah, itu. Dan cash outflow-nya dalam hal ini adalah bayar dividen ya. Jadi membayar dividen kepada pemegang saham itu adalah, nah ini mau akhir tahun gitu ya. Maka mau akhir tahun gitu, maka bagi dividen enggak. Nah, ketika misalnya bagi dividen, maka ada harus kas keluar ya dari keuangan perusahaan yang namanya kalau dikelompokkan yang berasal dari kelompok financing activities. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Kemudian juga redeem ya, long term are required. Nah, jadi situ adalah cash outflow ya, artinya di sini untuk terkait dengan perolehan surat utang ya, atau pembayaran utang ya, utang jangka panjang tentu saja ya. Nah, itu. Dan juga membeli saham, cash outflow ya bagi perusahaan. Makanya di sini kan ini hanya beberapa kali gitu ya, atau mungkin 1 kali 1 tahun. Ya, tapi kalau misalkan operating tadi ya hampir tiap hari terjadi transaksinya, ya, maka yang paling dominan itu memang adalah operating activities. Nah, dalam perusahaan, gitu. Kecenderungannya ya. Nah, jadi secara signifikan transaksi non cash activities ini itu berhubungan itu tadi ya dengan bagaimana membeli saham biasa ya. Ya, dan juga ada mengkonversi dari surat berharga dari surat utang menjadi surat saham. Nah, itu semuanya
dampaknya kemana? Ke kas, gitu kan? Karena semuanya kan menggunakan kas, gitu kan? Dan konversi hutang ke surat saham, ya, itu berupa ya apa ya berdampak signifikan terhadap transaksi non kas perusahaan, ya. Atau juga yang berhubungan dengan langsungnya penerbitan surat utang, ya, dan juga pembelian aset dari surat utang beli aset misalnya, itu semuanya sifatnya non cash, ya. Atau juga pertukaran aset, nah itu juga merupakan aktivitas non cash. Jadi perusahaan melaporkan secara signifikan seluruh aktivitas pembiayaannya dan aktivitas investasinya yang tidak berhubungan dengan kas secara langsung. Jadi yang tidak berhubungan dengan kas secara langsung itu akan disajikan, ya. Laporannya bernama supplementary schedule dan juga dibuat catatannya di laporan keuangan yang namanya not financial statement atau disebut dengan separate note, ya, to the financial statement. Nah, jadi situ memang harus di disclosure, diungkapkan, ya, di pos laporan keuangan. Nah, itu Pak Ibu, ya. Nah, kalau kita lihat inilah, ya. Nah, sekarang bagaimana formatnya yang diakui secara internasional? Jadi penyajian laporan arus kas itu ada dua, ya, Bapak Ibu, yaitu metode direct method dan juga indirect method. Nah, sekarang metode yang dikatakan metode direct method itu bagaimana, ya? Semuanya melibatkan yang namanya operating activities, investing, dan juga financing, ya. Dan dikatakan metode indirect itu bagaimana? Nah, jadi kalau Bapak Ibu nyusun laporan keuangan, ya wajib disajikan yang namanya cash flow statement-nya. Cash flow statement-nya pakai metode apa? Ya pakai metode indirect misalnya, maka harus diungkapkan di kebijakan akuntansi perusahaan bahwasanya perusahaan menggunakan yang namanya metode indirect method. Nah, ini secara penyajiannya, ya. Nah, kalau kita lihat inilah bagaimana cash flow from operating activities total, gitu, ya. Jadi di situ net cash profit. Net cash profit artinya dari aktivitas operasi dan dari aktivitas operasi itu, baik itu cash inflow maupun juga cash outflow, didapatkanlah netnya, begitu kan? Begitu juga dari aktivitas investing. Selisih antara net inflow dan juga cash outflow dapatlah yang namanya net cash by investing activities. Begitu juga ditambah dengan financing activities. Nah, ini dapat net cash-nya, lalu dapatlah saldo kasnya. Apakah decrease atau increase? Ya, apakah increase atau juga decrease? Turun atau naik? Lalu ditambah dengan saldo awal kas di awal tahun. Ya, dapatlah kas akhir tahun. Nah, kas akhir tahun ini akan sama jumlahnya dengan posisi kas di statement of financial position, ya. Jadi ada hubungannya antara statement of cash flow dengan statement of financial position, atau dengan kata lain neraca, ya, pada pos kas, ya, yang ada di neraca, ya. Jadi korelasinya sangat erat. Jadi kalau disajikan misalnya statement of cash flow ini misalnya 5.000, lantas pada kas yang ada di neraca, ya, atau juga statement of financial position itu 4.000, maka salah. Ya, salah, harus sama. Jadi di statement of cash flow-nya 5.000, maka di di statement of financial position-nya juga 5.000 saldo kas. Jadi cerminan dari kas yang ada di neraca itu adalah aliran dan keluar, aliran masuk dan aliran keluarnya tergambar yang namanya pada statement of cash flow ini. Nah, ini karakteristik dari statement of cash flow yang disajikan berdasarkan standar. Ini metodenya adalah metode direct method, gitu, ya. Ya, sedangkan metode indirect bagaimana? Ya, nanti akan kita lihat. Nah, jadi penyajiannya di sini adanya comparative statement of financial position, ya. Ya, dalam hal ini perbandingan statement cash flow-nya adalah ini sini ada 3 tahapan, ya. Tahapan yang pertama yaitu tadi kita tentukan, ya, aktivitas netnya, yang aktivitas bersih dari operating activities itu apa saja. Yang dalam hal ini adalah berasal dari naik turunnya pada post income statement, gitu, ya. Nah, itu yang pertama. Buying or selling tadi, ya. Perusahaan beli maka harga pokok, gitu kan. Perusahaan jual maka pendapatan. Nah, jadi baik itu pembelian maupun juga
penjualan itu semuanya ditelusuri, dapat ditelusuri di mana? Di laporan laba rugi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian langkah yang kedua, menganalisa mana yang ada pada pos current asset maupun juga liabilitas gitu ya, yang dicatat itu berupa catatan atas investasi dan juga financing. Nah, jadi itu tadi, operating dulu, setelah itu investing, lalu financing. Nah, jadi tahapan ini, tahapan yang dalam hal ini menelusuri pada post statement of financial position dan juga income statement. Nah, ini yang kita lihat ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dia for sale, ini gambarannya kita lihat ya, kalau dia jual gedung ya itu udah pasti masuk investing ya. Dapat pinjaman dari bank, maka aktivitas adalah aktivitas financing. Nah, ini. Tahapan yang ketiga, nah ini membandingkan antara tahun yang pertama dengan tahun yang kedua, dapatlah selisih. Nah, selisihnya naik atau turun. Kalau tahun lalu lebih tinggi, maka selisihnya adalah selisih turun, gitu ya. Kalau tahun lalu lebih rendah dengan tahun sekarang, maka kenaikan. Nah, itu merupakan langkah yang ketiga ya untuk step menyusun yang namanya cash flow statement itu. Jadi mudah saja. Pertama tentukan jenis aktivitasnya, apakah aktivitas operasi, apakah aktivitas investasi, apakah aktivitas pendanaan. Setelah itu baru tentukan naik atau turun. Nah, kalau naik atau turun, sajikanlah di statement of cash flow. Itu ya. Ya, mungkin ada sampai di sini kita persilakan ya. Siapa yang mau diskusi, Bapak Ibu? Terbuka. Ya, kalau tidak ada, lanjut. Pak izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Pak, kalau tadi kasusnya untuk jual gedung itu masuk outflow cash atau inflow cash ya, Pak? Kalau dia jual gedung, berarti kan dalam hal ini cash inflow, ya kan? Jual gedung dapat uang, ya kan? Dapat uang masuk ke mana? Masuk ke kas. Nah, sekarang jual gedung itu kategori yang mana? Apakah karena kategori operating, apakah kategori investing, atau juga apakah kategori financing? Nah, udah jelas dia jual gedung adalah aktivitas investing, ya. Masuk cash inflow-nya. Nah, itu. Kalau dapat pinjaman dari bank, cash inflow atau juga cash outflow? Cash inflow kan gitu kan. Kita dapat pinjaman dari bank, masuk kan uangnya kan? Ya, masuk gitu ya. Dapat pinjaman dari bank untuk pendanaan membeli kendaraan operasional kantor. Gitu kan. Ya, berarti uang kas masuk, tapi uang kas masuknya aktivitas aktivitas financing. Nah, itu. Ya, berikutnya. Nah, sekarang bagaimana mengkonversi ya net income itu ya yang di dalam hal ini mengkonversi net income kepada konsep accrual base dalam hal ini menggunakan dua metode. Ya, kalau dengan metode indirect itu ya maka kita harus melakukan adjustment ya. Jadi ciri khas dari penyediaan laporan arus kas dengan metode indirect itu adanya adjustment. Adjustment apa? Adjustment yang net income-nya dari tiap itemnya yang mana yang tidak berdampak terhadap kas. Misalnya apa? Misalnya depresiasi. Ya. Depresiasi itu kan beban depresiasi itu lahir karena adanya kebijakan metode, ya kan, bukan karena kebijakan operasional perusahaan depresiasi kan. Ya makanya kalau dia perusahaan itu kalau mau caranya membuat beban yang banyak begitu kan, nah, maka perusahaan itu dia numpuk aset, ya numpuk aset dan asetnya nggak dilelangnya itu, nggak dilelangnya, letaknya di belakang kantor gitu kan, di timbunnya. Ya tujuannya apa? Ya dia mau melakukan yang namanya gitu ya, pengecilan pajak gitu kan, merendahkan pajak. Ya karena namanya depresiasi itu dibebankan menjadi beban depresiasi, mengurangi laba kan. Apabila mengurangi laba, labanya kecil. Ya apabila labanya kecil dikenakan pajak PPh pasal 25 ya maka pajak yang terutangnya rendah gitu kan. Ya kalau dia pajak yang terutangnya rendah ya berarti laba bersihnya yang tidak yang tidak terlihat besar sebenarnya.
Karena apa ya? Karena yang namanya depresiasi dibebankan, sementara depresiasi itu lahir dari kebijakan tadi, ya kan? Apakah dia kebijakannya yang dikatakan dengan kebijakan apa namanya, metode langsung, metode apa ya, saldo apa namanya, dengan metode strike length method, double decline method, atau juga metode average. Nah, itu kan semuanya kebijakan. Gitu. Nggak ada transaksinya sebenarnya, tapi dibebankan. Nah, makanya perusahaan itu selalu asetnya itu banyak gitu kan. Ya, karena supaya beban depresiasinya bisa dibebankan ke laba rugi ya, dengan harapan pajaknya rendah. Nah, itu kalau bicara kita aset ya, dan juga praktik window dressing perusahaan. Itu. Dan di sini ya dengan metode indirect di sini ya, kebijakan dengan metode indirect ini lebih mudah ya, lebih mudah diterapkan dan lebih mudah disajikan, kemudian juga rendah ya. Artinya kalau metode direct itu lebih cepat untuk perusahaan yang baru berdiri, sedangkan perusahaan yang sudah established maka lebih tepat menggunakan indirect method ya. Nah, jadi di sini kita lihatlah bagaimana penerapan indirect itu. Jadi tentukan dulu di statement of financial position naik atau turun. Nah, ini kita cari dulu. Tanah, gedung ya, naik atau turun. Ya, jadi di situ perbandingannya tahun lalu ya. Jadi tahun lalu 40, tahun sekarang 160 naik misalnya. Secara keseluruhan meningkat, increase ya, property and plant. Di current asset begitu juga, naik atau turun. Nah, di sini ada increase, increase, decrease, increase. Nah, jadi udah dapat ditentukan perubahan naik atau turunnya pada post statement of financial position, ya maka ini ya juga di kelompok ekuitas naik atau turunnya, ya di laba ruginya, ya di laba ruginya kita lihat naik atau turunnya, lalu ada informasi tambahan, ya depresiasinya sebesar ini, equipment nilai bukunya ini, ya kemudian surat utangnya 110. Ya, dengan informasi ini maka disajikanlah yang namanya operatingnya dulu. Jadi dengan cara ya menentukan net cash-nya dulu ya dari aktivitas operasi yang dalam hal ini disesuaikan dari ya penambahan yang aktivitas yang bukan beban itu. Itulah depresiasi dan amortisasi. Nah, setelah itu dikurangkan lagi ya dengan gain dan juga loss. Lalu dianalisa perubahannya. Gitu ya. Maka dalam hal ini disajikan sebagai berikut. Nah, jadi inilah yang namanya net cash from operating. Nah, jadi dia depresiasi itu dikurangkan dari laba. Kenapa? Ya karena yang namanya depresiasi itu kan beban yang bukan kas ya. Nah, bukan kas secara langsung. Maka didapatkanlah net cash ya of profit by operating activities-nya 154. Nah, ini ya. Jadi 145 tadi dari mana? Ya, 145 itu dari laba net income ini ya, yang ada pada income statement 145 nih. Ya, ini Bapak Ibu. Oke. Ada yang mau diskusi? Silakan. Izin Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya begini Pak, kan kita beli misalnya mesin-mesin untuk di PKS, kemudian untuk di kebun kita beli alat berat seperti ekskavator, long arm, dan sebagainya. Itu kita bukan sewa, tapi kita beli. Beli Nah, ya. kemudian untuk di pajaknya tadi, saya mungkin yang salah dengar atau seperti apa ya Pak? Ternyata dari beberapa waktu, alat berat saya tadi itu udah nggak bisa pakai lagi. Ya. Nah, itu bisa mengurangi pajak ya? Betul. Nah, jadi selama alat berat itu masih menjadi aset, maka kebijakan depresiasi harus dicatat perusahaan. Nah, itu ya. Yang namanya beban maka jurnalnya apa? Secara akuntansi. Ya, secara akuntansi beban depresiasi alat berat di debit, kreditnya akumulasi depresiasi di kredit, begitu kan? Maka timbul beban. Alat berat misalnya harga 1M. Sementara depresiasi itu dibebankan secara tahunan, ya, misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, pada akhir tahun kelima, tinggallah nilai sisanya.
ya kan, nilai sisa alat berat itu, misalnya traktor, gitu kan, traktor caterpillar ya, apa ya, traktor misalnya ya dinilai ya disajikan depresiasinya 200 juta, ya depresiasi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, begitu kan. Secara akuntansi kan 5 tahun ya kan depresiasi. Betul, Pak. Nah, secara dengan depresiasi 5 tahun, walaupun aset itu masih bagus, ya kan, walaupun kendaraan itu masih bagus, tapi depresiasi wajib kan, ya wajib, ya maka kalau dia wajib menjadi apa di pos laporan keuangan? Menjadi beban kan gitu kan. Nah di sini harus kita bedakan Bapak Ibu ya, mana beban mana biaya. Nah ini terkadang orang salah kaprah kan, biaya depresiasi gitu. Salah, secara akuntansi yang namanya beban depresiasi ya, bukan biaya depresiasi. Nah ini harus kita dudukkan istilahnya ini ya. Nah jadi kalau dia beban depresiasi mengurangi pendapatan kan gitu kan, maka labanya bagaimana? Kecil atau tinggi? Sejak adanya depresiasi. Bu Noy. Ya, Pak. Jadi dengan adanya beban depresiasi dari alat berat tadi, labanya rendah atau tinggi? Rendah. Rendah kan gitu kan. Nah kalau dia rendah, ada kewajiban PPh pasal 25 akhir tahun. Betul. Rendah atau tinggi pajaknya? Kecil, Pak, PP badannya. Ya kecil. Berarti pajak yang disetorkan Kecil. Nah itu makanya kebijakan perusahaan itu kebanyakan dia ya aset-aset itu keinginan untuk dilelangnya rendah, kan? Iya, Pak. Nah itu dia. Ya itu memang praktik yang terjadi, tidak bisa dihindari kan gitu kan. Artinya ya secara apa ya, secara manajemen dan juga secara untuk kepentingan pemegang saham ya itu harus dilakukan. Iyalah, Pak, masa ke pemerintah bayar-bayar pajak, Pak. Udah tiap Nah, bulan itu bayar dia. pajak, bayar pajak juga. Dan itu legal bagi secara undang-undang gitu ya. Itu legal ya, Pak? Legal. Nah itu dibolehkan undang-undang pajak. Yang namanya beban depresiasi itu legal ya. Termasuk misalnya Pak di kebun kita ada operasional fuso dan lain sebagainya itu juga legal ya kalau misalnya Legal. saya mangkrakkan. Iya, makanya aset-aset itu ditumpuk kan di gudang. Iya, perusahaan. Pak, benar. Nah, itu dia. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, itu ya. Kemudian juga loss and disposal ya. Jadi loss and disposal dari plan aset. Jadi kita di sini ya perusahaan dia melakukan penjualan atas aset tetapnya, maka dampaknya kemana? Ya dampaknya ke dampaknya kepada aktivitas investasi. Jadi aktivitas investasi di situ bisa menambah atau juga bisa mengurangi. Jadi kalau dijual asetnya, maka menambah arus kas, gitu kan? Maka arus kas masuknya bertambah, yaitu arus kas investasi, gitu ya. Jual gitu juga ya. Ya kalau beli maka aktivitas yang keluar, gitu kan? Artinya cash outflow ya, cash outflow. Nah, jadi untuk plan aset itu ya, jadi untuk plan aset yang dalam hal ini dijual ya, maka akan mengurangi. Nah, jadi mengurangi ya. Loss disposal gitu ya. Ya, kemudian juga aktivitas yang lainnya ya, perubahan terkait dengan kegiatan yang non cash dari perkiraan aset lainnya berupa pengurangan atas laba atas keberadaan nilai-nilai yang ada pada pos current asset. Jadi contohnya ini, pos-pos current asset, piutang misalnya. Piutang itu adalah, piutang perusahaan itu adalah kelompok current asset gitu ya. Nah jadi piutang di sini mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah jadi terlihat saldo awal piutang perusahaan 30.000 gitu ya. Kemudian ada penjualan menghasilkan pendapatan gitu ya. Ya walaupun cicil orang ya, maka penjualan juga ya. Nah, terjadilah penjualan ya, piutangnya ya ketika misalkan belum dibayar cash, maka itu sebagai piutang ya. Ketika sudah dibayar, maka menjadi cash. Nah, ketika outstanding ya, maka perbandingannya dilakukan yaitu antara yang outstanding dengan yang sudah menjadi cash ya, yang sudah diterima dari pelanggan, maka tersisa saldo 20.000. Maka saldo ini
Ya, saldo ini masuk di dalam yang namanya yang namanya cash flow statement, yaitu mengalami penurunan piutang. Ya, karena turun kan, yang sebelumnya 500, ya jadi saldonya 20, sebelumnya saldo awalnya 30. Berarti kan turun ya piutangnya, berarti menjadi kas. Nah, ini. Nah, begitu juga inventory, ya. Inventory mengalami kenaikan apabila terjadinya penjualan. Ya, inventory mengalami kenaikan apabila penjualan mandek. Tapi kalau penjualan lancar, maka inventory decrease. Ya, apabila penjualan tidak lancar, maka inventory mengalami decrease, peningkatan ya. Jadi barang di gudang meningkat apabila penjualan rendah, gitu kan. Penjualan tinggi apabila barang di gudang rendah. Nah, itu. Begitu juga prepaid expense. Nah, jadi yang sifatnya beban-beban dibayar di muka, seperti asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, gitu kan. Itu semuanya mengalami kenaikan apabila transaksinya bertambah. Ya, kalau misalnya seiring dengan beredarnya waktu, ini mau akhir tahun, maka beban sewa dibayar di mukanya akan turun. Kenapa? Ya sudah dimanfaatkan. Jadi hak perusahaan terhadap beban dibayar di muka itu akan makin berkurang. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat seperti itu. Nah, maka penyajiannya sebagai berikut ya. Jadi penurunan piutang ya mengurangi ya. Nah, ini mengurangi cash flow ya from operating. Kemudian juga peningkatan piutang ya, peningkatan inventory, maka increase inventory ini menyebabkan berkurangnya cash gitu ya. Nah, ini. Jadi net cash flow operating activities-nya 158 ya. Nah, ini untuk aktivitas operasi. Oke. Dan kemudian juga kita melihat perubahan ya non cash current liabilities account. Ya, dan artinya perubahan yang non cash dari utang jangka pendek yang dalam hal ini kelompoknya adalah yang kelompok non cash-nya. Jadi pengurangannya adalah mengurangi dari laba dan juga menambah laba apabila nilai utang lancarnya bertambah ya. Jadi kalau utang lancar itu ditambahkan ya. Tapi kalau dia utang lancarnya mengalami penurunan dikurangi ya, decrease and juga increase. Nah, ini kita kalimatnya yang perlu kita lihat. Nah, maka penyajiannya sebagai berikut ya. Jadi untuk yang utang yang mengalami peningkatan ya, itu secara secara laporan keuangan cash flow ya, itu adalah merah. Gitu ya, menambah ya di sini. Kalau dia mengalami penurunan, ya pembayaran pajak mengalami penurunan, maka mengurangi dari aktivitas operasi. Ya, maka di sini aktivitas operasinya 172. Nah, ini kita lihat penyajiannya ya. Dan ringkasannya sebagai berikut ya. Jadi perubahan posisi kas tadi gitu ya, dari aktivitas operasi secara metode tidak langsung. Nah, sebagai berikut. Jadi apabila ada pembebanan non kas berupa beban depresiasi dan amortisasi itu harus ditambahkan. Ya, ditambahkan atau di adjustment. Ya, ditambahkan atau juga di adjust terhadap yang namanya net income. Begitu juga kalau misalnya gain and loss, ya artinya penjualan aset tetap ya. Jadi kalau dia penjualan aset tetapnya rugi, maka ditambahkan. Ya, kalau penjualan aset tetapnya mengalami keuntungan, maka dikurangkan. Ya. Begitu juga perubahan untuk current aset dan juga current liabilitas. Ya. Di sini apabila aset tetapnya mengalami kenaikan, ya maka dikurangkan. Ya. Kemudian apabila aset tetapnya mengalami penurunan, ditambahkan. Nah, jadi inilah kalau ringkasannya kita lihat ya, laporan arus kasnya, gitu ya, net cash flow operating activities-nya. Jadi suatu perusahaan itu bisa aja ya, operating activities-nya ada saldo, investing activities-nya 0, ya, kemudian financing activities-nya 0, hanya ada operating activities. Nah, itu pun legal-legal saja, kan, sah-sah saja. Ya, karena
perusahaan dengan kata lain nggak ada jual aset, nggak ada mau utang. Dia fokus pada operasinya aja. Ada seperti itu kan. Ya maka di posisi laporan arus kasnya hanya ada yang namanya post operating, yaitu cash inflow-nya. Net cash flow-nya berasal dari cash inflow-nya. Bisa aja gitu kan. Cash outflow-nya minim ya dibanding dengan cash outflow-nya. Kalau perusahaan mengalami negatif cash flow gimana? Ya bisa aja gitu kan. Perusahaan mengalami negatif cash flow. Uang kas sudah nggak ada lagi gitu kan. Ya karena apa? Ya karena itu tadi aktivitas operatingnya tidak ada, rugi gitu kan. Sementara beban-beban terus terjadi ya negatif cash flow. Nah kalau investing bagaimana? Ya. Nah investing ini penjualan lahan ya, tanah dan juga penerbitan surat utang. Nah jadi dalam hal ini aktivitas investing berupa di sini saldo equipment awal 10.000 ya. Ada pembelian equipment 25.000, kemudian ada penjualan equipment 8.000. Maka saldo equipment-nya 27.000 ya. Disajikan ya di jurnal ya, sebagai berikut ya. Jadi equipment-nya berkurang ya karena dijual tadi kan. Menghasilkan kas, kemudian akumulasi depresiasinya dihitung dan pengakuan kerugiannya atas penjualan tersebut ya. Jadi jualnya 8.000, uang kas masuknya 4.000, ya rugi, ya. Dikurangkan lagi depresiasi. Nah, maka kerugian yang diterima 3.000. Nah, kemudian dari aktivitas investing, ya, aktivitas pendanaan. Tadi itulah penerbitan saham ya. Jadi kalau dia menerbitkan saham, maka cash inflow, cash flow-nya gimana? Cash inflow, ya, uang masuk. Kenapa? Jual saham dapat uang, kan? Maka uangnya mengisi kas perusahaan. Nah, maka cash inflow ya. Bayar dividen udah pasti ya, mengurangi ya. Nah, jadi situ baik itu aktivitas investing maupun juga aktivitas financing ya tersaji sebagai berikut. Nah, jadi posisinya ya posisinya di sini uang kas perusahaan ya sebesar kas akhir periode adalah 55.000 ya karena itu tadi gabungan antara cash operating, financing and apa ya, and financing. Nah, jadi 55.000 ini akan sama totalnya dengan saldo kas yang ada di neraca ya. Ini misalnya 31 Desember 2021. Kas perusahaan per 31 Desember berapa? 55.000. Nah, di statement of financial position di neraca akan sama dengan saldo kas perusahaan yang ada di neracanya 55.000. Nah, ini dia. Nah, ini ya 55.000. Jadi dengan kata lain ya penjelasan dari mutasi dari kas yang ada di neraca itu tersaji ya, di namanya statement of cash flow. Nah itu. Sementara statement of cash flow menurut standar itu harus disajikan tersendiri. Ya apa? Kalau nggak disajikan tersendiri, kalau investor atau pembaca laporan keuangan itu hanya percaya pada pos apa ini saja ya, statement of financial position saja, ya tidak sesuai dengan standar ya, dengan bahasa lainnya itu. Nah, jadi ini perbandingannya kita lihat ya. Jadi ini dengan kata lain kalau mau menyajikan cash flow statement ya, kalau dengan apa sekarang ya, dengan aplikasi akuntansi sekarang udah enak ya. Artinya kita hanya input jurnal saja, selesai pekerjaan. Itu kan nggak perlu lagi kita repot-repot menyusun cash flow statement-nya. Inti dari pekerjaan akuntansi itu hanya input jurnal, gitu ya. Selesai. Jadi yang namanya ketika sudah di jurnal, apakah di general journal atau juga di special journal, itu semuanya sudah menghasilkan yang namanya statement of cash flow, statement of financial position, income statement, ya kan? Itu semuanya sudah siap. Maka pekerjaan accounting itu menurut beberapa pengamat sekarang kan, itu terjadinya itu ya, accounting disruption, gitu ya. Kalau dalam beberapa literatur di apa ya, di Harvard University itu gitu, terjadi fenomena accounting disruption. Jadi pekerjaan-pekerjaan bidang akuntansi sudah diambil alih oleh robot semuanya, artificial intelligence. Semuanya ini gitu ya. Kalau dulu ya tahun 90-an ini masih dikerjakan manual ini.
ya kan, bekerjain manual, ya, artinya benar-benar teliti gitu kan. Sekarang udah komputer semuanya. Nah ini ya, Bapak Ibu. Nah jadi itu tadi pilihan perusahaan mau pakai mana, indirect atau juga direct ya. Biasanya indirect sih. Nah kemudian kita lihat adalah ya penggunaan cash flow ini untuk evaluasi perusahaan. Gimana nih? Ya, jadi untuk menggunakan aliran cash flow ini ada sebuah apa ya? Sebuah ilustrasi lah ya. Bagaimana pentingnya cash flow statement ini bagi seorang sudut pandang investor ya. Beda sudut pandangnya kalau dari sudut pandang manajer. Ya beda sudut pandangnya kalau dari sudut pandang government ya. Kalau government pajak ya pinginnya cash flow itu ya apa ya setinggi-tingginya gitu kan. Nah, ini dari sudut pandang investor. Jadi kalau seorang investor yang terdampar di sebuah pulau ya, maka dia di pulau itu apa yang diharapkan informasinya di antara 5 laporan keuangan. Nah, dia pilih ya cash flow-nya lah kirim dari ombak itu kan. Ya dengan dikirimnya laporan cash flow maka dia bisa melihat, dia bisa mengevaluasi kondisi perusahaannya. Nah, ini kedudukan dari cash flow statement ini. Nah, jadi maka dalam hal ini ada pendekatannya namanya free cash flow, ya pendekatan free cash flow ya. Jadi pendekatan ini menggambarkan ya bagaimana kas bersih yang tersedia dari aktivitas operasi setelah disesuaikan dan juga setelah dikeluarkan dari kebijakan permodalan dan juga pembayaran dividen. Sebesar itulah yang dikatakan kas bebas mau digunakan. Bahasa lainnya ya. Jadi kas bebas yang mau digunakan ya seperti ini ya. Ya ini kalau kita contohkan apa ya? Ya pada kita lah ya masing-masing ya. Jadi kalau dikatakan free cash flow itu apa? Ya berapa uang yang tersisa saldo di rekening itulah yang bebas digunakan setelah membayar cicilan ya. Setelah membayar cicilan mobil, membayar cicilan rumah, ya kan membayar pengeluaran bulanan, maka uang yang tersisa di bank itu itulah yang namanya free cash flow. Nah, itu ya kalau kita narasikan. Nah, sama dengan perusahaan. Nah, kedudukannya free cash flow itu apabila sudah membayar aktivitas operasi, ya, sudah bayar gaji pegawai, sudah membayar cicilan gedung kantor, ya, sudah membayar kendaraan kantor, kendaraan dinas, sudah membayar sewa rental, ya, sudah membayar dividen perusahaan, masih ada juga uang kasnya. Nah, maka itu dikatakan namanya free cash flow. Jadi semakin besar free cash flow ini, maka semakin sehat perusahaan. Jadi semakin semakin sudah lepas kewajiban pihak ketiga dan sebagainya, ya sehatlah perusahaan tersebut. Nah ini ya pengertiannya, Bapak Ibu. Nah jadi free cash flow itu dianalisa itu tadi net cash provided by operating dikurang capital expenditure, pengeluaran modal ya, membeli alat berat, ya kan, dan membeli gedung dan sebagainya itu kan capital expenditure semuanya. Ya dikurangi dengan cash dividend. Nah itu ya. Jadi free cash flow-nya ini data, ya kan, ini datanya. Jadi free cash flow-nya 7.329. Nah itu. Silakan ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, izin Prof. Silakan Pak. Dari saya satu singkat aja Prof. Jadi Ya. kalau tadi ada free cash flow, kalau dia dikatakan perusahaan itu baik atau enggaknya itu apakah ada standarnya Prof? Pak, gimana? Ya, sudah Terima kasih. tentu. Jadi standarnya apabila free cash flow-nya positif, maka sehatlah perusahaan. Apabila free cash flow-nya negatif, maka tidak sehatlah perusahaan. Nah, itulah standarnya. Jadi seberapa besar yang positifnya, semakin tinggi ya free cash flow-nya positif ya, maka semakin sehat. Posisinya 0 pun ya sehat sebenarnya kan. Ya artinya apa? Udah lunas semuanya, dividen pemegang saham terbayar, udah cicilan alat berat terbayar, gitu kan. Gaji pegawai terbayar, bonus perusahaan terbayar. Ya, sisa kasnya berapa? 0. Ya sehat gitu kan. Semua kewajibannya udah lunas, tinggal masuk 1 Januari beroperasi lagi kan, bersaldo lagi dia. Nah, jadi definisi dari free cash flow itu ya positif kah, negatif kah, gitu kan. Nah, itu.
Ada lagi yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita. Dan nanti diatur ya bagaimana apa ya, karena katanya tanggal 8 sudah selesai semua ya. Betul, Bapak Ibu. Benar, Pak. Tanggal 11 ya. Nah, itu bagaimana, apakah nanti kita pertemuannya 2 topik atau gimana? Saya diskusikanlah nanti dengan komtingnya ya, Bapak Ibu diskusikan. Baik, Pak. Ya. Baik, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Dan publikasinya kemarin ada yang belum terbit ya, nanti menunggu saja. Ya, itu dihitung nilai UAS dan nantinya kalau udah terbit saya share ya. Baiklah, lebih dan kurang saya kira kita sudahi perkuliahan ini. Selamat siang ya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.